Bab 1416, Pemusnahan Klan Zeng. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Kamu siapa? Dipegang oleh pria parubaya, jiwa Zeng Lin hampir gemetar ketakutan. Dia tidak berhasil melarikan diri lama sebelum dia ditangkap tanpa daya oleh orang ini. Kekuatan orang ini jauh melampaui miliknya. Dia harus berada di puncak Paramount Mortal Shading Stage setidaknya. Namun, pria parubaya itu tidak peduli dengannya. Sebaliknya, dia menatap Duan Lingtian dan tersenyum. Duan Lingtian, aku akan meninggalkan orang ini untuk kamu tangani. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, pria parubaya itu dengan santai melemparkan Zeng Lin ke arah Duan Lingtian. Ketika Zeng Lin dilempar oleh pria parubaya, dia mencoba menggunakan taktik yang sama untuk melarikan diri lagi ketika dia sejenak dibebaskan dari pengekangan. Namun, apakah dia bisa melakukan itu? Desir, suara mengerikan bergema di langit saat bilah cahaya True Energy yang dipadatkan menyapu dan mengiris leher Zeng Lin dengan kuat, langsung memenggal kepalanya. Pembudidaya bela diri di tahap penumpahan Fana Paramount yang penuh dengan energi beberapa saat yang lalu telah meninggal tanpa ada kesempatan untuk bangkit. Kepala Zeng Lin berguling ke sisi dinding saat darah mengikutinya. Itu berhenti di dekat dinding, matanya masih dipenuhi kepanikan. Terkesiap, adegan ini membuat Hong Yu tersentak kaget. Pada saat yang sama, dia melihat sisa-sisa dua mayat lain yang juga telah terpotong menjadi dua. Saudara Lingtian, apa kamu baik-baik saja? Hong Yu memandang Duan Lingtian dengan cemas. Jika sesuatu terjadi pada saudaranya di rumahnya, dia tidak akan bisa hidup dengan tenang selama sisa hidupnya. Saya baik-baik saja. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada Hong Yu sebelum menatap pria parubaya yang tersenyum sambil menatapnya. Terima kasih telah membantuku, senior. Aku ingin tahu, siapa kamu? Tidak heran Gubernur Kota Lord sangat memikirkanmu. Kamu memang luar biasa. Pria parubaya itu tersenyum. Kamu pengikut guru. Duan Lingtian terkejut ketika bola lampu menyala di benaknya. Penasaran? Dia bertanya, mungkinkah kamu sebenarnya salah satu dari 36 penjaga di bawah komando guru, senior? Duan Lingtian tidak mengaktifkan mata surgawinya di depan pria parubaya ini. Ini karena perasaan yang dia miliki menghadapi pria parubaya itu kurang lebih sama dengan perasaan yang dia rasakan ketika dia berhadapan dengan gurunya dan wali pemimpin surgawi. Apakah itu gurunya atau wali pemimpin surgawi? Keduanya adalah pembangkit tenaga listrik Sein Rudiment Stage. Kamu pintar. Pria parubaya itu tersenyum. Aku peringkat kedua di antara 36 penjaga di bawah komando Gubernur Kota Lord. Penjaga kekuatan surgawi. Duan Lingtian tersentak. Dia tidak berpikir tebakannya akan benar. Orang ini memang salah satu dari 36 penjaga di bawah komando gurunya. Apalagi dia sebenarnya adalah penjaga kekuatan surgawi yang berada di peringkat kedua. Di 36 bintang surgawi, pemimpin surgawi adalah yang pertama sedangkan kekuatan surgawi adalah yang kedua. Saya sudah mengirim laporan ke Gubernur Kota Lord mengenai insiden malam ini, klan Zeng Kota Baru Selatan tidak akan dapat melarikan diri kali ini, kata penjaga kekuatan surgawi dengan acuh tak acuh seolah-olah dia sedang berbicara tentang beberapa hal yang tidak penting. Baginya, memusnahkan seluruh klan Zeng itu mudah. Hanya dia saja yang cukup untuk menimbulkan kekacauan di klan Zeng dan memotong semua peluang mereka untuk membalikkan keadaan. Saya pikir, bahkan Gubernur Kota Lord tidak tahu Anda mampu memaksa pembangkit tenaga listrik Paramount Mortal Shading Stage untuk melarikan diri kan? Penjaga kekuatan surgawi mempelajari Duan Lingtian dari atas ke bawah dengan rasa ingin tahu. Ketika Duan Lingtian baru saja memasuki perkebunan Gubernur Kota Bukit Mon, dia sudah mendengar tentang Duan Lingtian. Awalnya, dia tidak terlalu memikirkannya, tetapi pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain memperhatikannya. Hanya beberapa hari yang lalu, Gubernur Kota Lord bahkan memerintahkannya untuk secara pribadi melindungi Duan Lingtian dalam kegelapan ketika dia meninggalkan perkebunan Gubernur Kota. Pada saat ini, dia menyadari betapa Gubernur Kota Lord sangat menghormati Duan Lingtian. Dia melindungi Duan Lingtian dalam kegelapan dari langit sehingga dia sudah melihat pergerakan 3 anggota klan Zeng. Awalnya, dia pikir dia harus bergerak, tetapi tidak terlintas di benaknya bahwa Duan Lingtian akan dapat membunuh 2 anggota klan Zeng dengan kekuatannya sendiri dan bahkan memaksa kultivator bela diri klan Zeng di Paramount Mortal Shading Stage untuk melarikan diri. Dia tahu betul bahwa Duan Lingtian pasti bisa mengejar Zeng Lin.
Dia telah bergerak karena dia ingin mengenal Duan Lingtian, jenius muda yang akan memasuki Sekte Penerangan Bulan dalam waktu 6 bulan. Pemuda ini secara resmi bahkan lebih mempesona daripada Suki. Panggung penumpahan Mortal Paramon. Hong Yu yang linglung berseru keras saat mendengar kata-kata penjaga kekuatan surgawi. Tatapannya langsung beralih ke kepala Zheng Lin. Ini adalah kultivator bela diri di tahap penumpahan Fana Paramon. Hong Yu benar-benar bingung. Ketidakpercayaan tertulis di wajahnya ketika dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian lagi. Dia hanyalah seorang penggarap bela diri yang baru saja menembus tahap penumpahan Fana Paramon sehingga fondasinya tidak terlalu stabil. Jika bukan karena ini, aku tidak akan bisa mengalahkannya, kata Duan Lingtian sambil menggelengkan kepalanya. Kata-katanya, tentu saja, dianggap rendah hati oleh Hong Yu dan penjaga kekuatan surgawi. Saya Hong Yu, Kapten Penjaga Kota. Hormat saya kepada Anda, Lord Heavenly Strength Guardian. Hong Yu memberi hormat kepada penjaga kekuatan surgawi saat dia menekan keheranan di dalam hatinya. Kau Hong Yu Kapten Penjaga Kota. Aku pernah mendengar tentangmu, memang, kamu tidak buruk. Setelah melindungi Duan Lingtian selama beberapa hari dalam kegelapan, penjaga kekuatan surgawi juga menemukan bahwa Duan Lingtian memiliki hubungan yang cukup baik dengan Hong Yu. Karena alasan ini, dia juga sopan terhadap Hong Yu. Dia tahu Duan Lingtian adalah pria yang ditakdirkan untuk meninggalkan kota Bukit Maun. Prestasinya di masa depan pasti tidak akan kalah dengan gubernur kota Lord. Karena alasan ini, dia tidak berani bersikap tidak sopan terhadap teman Duan Lingtian. Suara mendesing, penjaga kekuatan surgawi mengangkat tangannya, dan sisa-sisa 3 mayat di lantai diambil olehnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Duan Lingtian dan menganggukkan kepalanya ke Hong Yu, dia pergi. Hanya ada Duan Lingtian dan Hong Yu yang tersisa di ruangan berdarah dengan pintu dan jendela yang hancur. Tatapan Hong Yu rumit ketika dia melihat Duan Lingtian. Meskipun dia tahu Duan Lingtian adalah seorang martial cultivator jenius yang unik, dia tidak menyangka dia begitu menantang surga. Ternyata, bahkan seorang martial cultivator di Paramon Mortal Shading Stage bukanlah tandingannya, dia sama sekali. Kakak Hong, maaf aku harus merepotkanmu untuk membersihkan kekacauan ini, kata Duan Lingtian dengan canggung sambil melirik ke kamar. Tidak apa-apa, aku akan membawamu ke kamar tamu lain dulu. Untuk tempat ini, aku akan meminta beberapa pelayan untuk membersihkannya. Setelah dia sadar kembali, Hong Yu menggelengkan kepalanya dan dengan cepat membawa Duan Lingtian ke kamar tamu lain. Dari awal hingga akhir, perasaannya tetap rumit. Perbuatan baik apa yang telah dia lakukan sehingga pantas mendapatkan saudara seperti itu? Sebuah ide aneh tiba-tiba muncul di benaknya. Haruskah dia pergi ke kuburan leluhurnya dan memeriksa apakah ada asap hijau atau tidak? Kalau tidak, mengapa dia mengalami pertemuan yang begitu kebetulan? Insiden hari ini hanyalah masalah kecil bagi Duan Lingtian. Dia tahu betul jika klan Zheng Kota Selatan baru berhasil membunuhnya, semuanya akan baik-baik saja. Namun, jika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, mereka harus menghadapi ancaman pemusnahan. Duan Lingtian tidak terpengaruh oleh ini. Ini adalah hukum dunia ini di mana yang terkuat berkembang. Itu adalah hukum rimba, dan itu adalah survival of the fittest. Jika seseorang adalah tikus, ia harus tetap diam di dalam sarangnya. Seseorang seharusnya tidak bermimpi tentang menarik kumis kucing. Itu hanya akan mengakibatkan kematian seseorang. Di langit tengah malam di atas perkebunan gubernur kota-kota Bukit Maun, 2 sosok melintas di langit. Setelah meninggalkan tanah milik gubernur kota, mereka terus terbang keluar. 30 menit kemudian, mereka berhenti di langit di atas kota yang luas. Kota Selatan Baru. Saat 2 sosok turun, keributan berdarah meletus di rumah besar di sudut kota ini. Klan Zheng dari kota Selatan Baru benar-benar dimusnahkan begitu saja. Sebelum fajar menyingsing, semua orang di New South Town terbangun dari mimpi mereka. Lebih dari setengah kota New South dipenuhi dengan bau darah. Ya ampun, siapa yang tersinggung oleh klan Zheng? Seluruh klan dimusnahkan hanya dalam semalam. Setelah orang-orang kota Selatan Baru mengetahui bahwa tidak ada satupun yang selamat dari klan Zheng, mereka semua tersentak. Setelah tinggal beberapa hari lagi di rumah Hong Yu, Duan Lingtian akhirnya pergi dan kembali ke rumah gubernur kota. Setelah kembali ke istana gubernur kota, dia tidak kembali ke rumah besar tempat gubernur kota Mount Hill City tinggal. Sebaliknya, dia kembali ke Kam Naga Laten untuk menyambut Guoli.
Dia telah memutuskan untuk tinggal di tempat gubernur kota Mount Hill City untuk berkultivasi di periode waktu berikutnya saat dia menunggu ujian masuk untuk Sekte Penerangan Bulan. Duan Lingtian mendengar seseorang memanggilnya begitu dia memasuki Kam Naga Laten. Zulang, itu tidak lain adalah Zulang. Haha, Duan Lingtian, apakah kamu mendengarnya? Klan Zeng Kota Selatan baru telah dimusnahkan. Apa kabar baik? Zulang mengumumkan dengan gembira. Dia tampak sangat senang. Klan Zeng Kota Selatan baru. Klan Zeng Jian. Duan Lingtian bertanya. Meskipun dia sudah memperkirakan ini, dia masih terkejut. Gurunya agak terlalu efisien. Duan Lingtian tidak tahu bahwa gurunya sangat marah saat mengetahui bahwa anggota klan Zeng Kota Baru Selatan mencoba membunuhnya. Dia segera memerintahkan wali pemimpin surgawi dan penatua terhormat panggung Sein Rudiment lainnya untuk pergi ke kota selatan baru untuk memusnahkan seluruh klan Zeng. Orang-orang dari wilayah sekitar Mount Hill City dari kekuatan tingkat 9 berani memprovokasi gubernur kota Mount Hill City yang maha kuasa. Bagaimana mungkin dia bisa menahan amarahnya? Duan Lingtian, dengan bakat bawaan Anda, pada dasarnya diberikan bahwa Anda akan memasuki Sekte Penerangan Bulan setelah 6 bulan, saya ingin tahu kapan kita akan bertemu lagi setelah Anda pergi. Guoli menghela nafas. Dia telah mengetahui bahwa dia tidak akan tinggal di Kam Naga Laten selama 6 bulan ini ketika Duan Lingtian memanggilnya. Dia datang ke perkebunan kota Mount Hill City bersama dengan Duan Lingtian. Namun, Duan Lingtian akan memasuki kekuatan tingkat ke-7 tetapi, dia harus tetap tinggal dan bekerja keras dalam kekuatan tingkat 8 ini. Jika saya punya waktu, saya akan kembali dan mengunjungi Anda dan guru, selain itu, Anda tidak akan mendapatkan kesempatan untuk memasuki Sekte Penerangan Bulan di masa depan. Duan Lingtian tersenyum. Dia datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal pada Guoli. Bagaimanapun, dia pasti akan pergi dengan tergesa-gesa setelah 6 bulan. Pada saat itu, siapa yang tahu jika Guoli telah memasuki kultivasi tertutup. Karena alasan ini, dia pikir lebih baik mengucapkan selamat tinggal padanya sekarang. Hari ini, Duan Lingtian hanya mencoba peruntungannya. Dia tidak tahu apakah dia berkultivasi tertutup. Jika ya, dia tidak punya pilihan selain kembali lagi. Lagi pula, dia tidak di sini untuk menantang Guoli. Jika dia ada di sini untuk menantangnya, tidak masalah apakah dia berkultivasi tertutup atau tidak. Menatap siluet Duan Lingtian yang menghilang, tatapan Guoli sangat rumit. Dia berpikir, Guoli, pria seperti itu berada di luar jangkauanmu. Jelas sekali Guoli telah jatuh cinta pada Duan Lingtian yang baru saja bersamanya selama beberapa bulan. Namun, dia menyembunyikan cintanya. Dia tahu Duan Lingtian hanya memperlakukannya sebagai teman baik. Jika dia melewati batas ini di antara mereka, siapa tahu, mereka mungkin tidak akan bisa tetap berteman. Bagaimanapun, dia sangat menghargai persahabatan ini. Bab 1417, Seorang Penyusup dengan Niat Buruk. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Selama waktu ini, selain mendengarkan penjelasan Gubernur Kota Bukit-Bukit Mount tentang Dao Bela Diri, Duan Lingtian menghabiskan sisa waktu berkultivasi sendiri di kamarnya. Secara alami, dia telah berkultivasi di Seven Treasures Exquisite Pagoda. Dia tidak menyia-nyiakan satu detik sama sekali. Apa yang layak disebutkan adalah Suki juga telah pindah ke rumah Gubernur Kota Mount Hill City juga. Ketika Suki baru saja pindah, Xionghu sangat ingin menimbulkan masalah. Dia mencoba membuat konflik antara Duan Lingtian dan Suki, mendorong mereka untuk bertarung untuk melihat siapa yang lebih cocok untuk menjadi kakak senior yang hebat. Namun, rencananya dengan cepat digagalkan karena campur tangan Gubernur Kota Mount Hill City. Suki adalah yang tertua di antara kalian semua. Selain itu, dia juga orang pertama yang mengikutiku di sisiku. Secara teoritis, dia seharusnya menjadi kakak senior yang hebat. Gubernur kota-kota Bukit Mount mengatakan bahwa karena dia khawatir Suki akan dikalahkan oleh Duan Lingtian dan tidak akan bisa bangkit kembali setelah jatuh. Suki telah mengikutinya selama bertahun-tahun, jadi, tentu saja, dia tahu karakternya dengan sangat baik. Dia liar, keras kepala, dan sombong di antara teman-temannya. Terkadang, berdiri di atas belum tentu merupakan hal yang baik. Jika seseorang jatuh dari tempat yang begitu tinggi, tulangnya mungkin akan hancur total. Dia khawatir Suki akan dikalahkan oleh Duan Lingtian karena dia juga mengetahui bahwa Duan Lingtian telah membunuh seorang martial cultivator di Paramount Mortal Shading Stage dari Zeng Clan.
Meskipun gubernur kota-kota Bukit Maun berhasil menghentikan ini, Suki masih berhasil menangkap beberapa petunjuk. Duan Lingtian. Setelah Suki mengetahui bahwa tuannya sengaja mencegahnya untuk bertanding dengan Duan Lingtian dan bahkan berbicara dengannya secara pribadi tentang hal itu, harga dirinya menerima pukulan besar. Karena alasan ini, dia langsung pergi dan mencari Duan Lingtian. Kakak Suki, ada yang bisa saya bantu? Ketika Duan Lingtian berjalan keluar setelah membuka pintu kamarnya, dia melihat Suki berdiri di sana dengan ekspresi muram. Dia langsung bingung. Dia tidak menyinggung Suki, kan? Duan Lingtian, saya tahu guru datang kepada Anda dan mengatakan kepada Anda untuk tidak memiliki kecocokan dengan saya. Karena alasan ini, saya ingin menantang Anda dan membuktikan bahwa gelar saya sebagai kakak senior yang hebat tidak sia-sia. Suki mengumumkan dengan sungguh-sungguh. Awalnya, ketika dia bertemu Duan Lingtian, dia bahkan tidak memasuki matanya. Baru-baru ini dia mengetahui bahwa Duan Lingtian benar-benar mengalahkan Ling Yun hanya dalam satu pukulan. Terlebih lagi, tuannya meskipun dia mungkin bukan tandingan Duan Lingtian meskipun dia sudah menembus tahap penumpahan Fana Paramon. Ini benar-benar membuatnya marah. Pihak lain hanya seorang penggarap bela diri di tahap penumpahan Fana menengah, dan dia sudah menjadi penggarap bela diri di tahap penumpahan Fana Paramon. Apa dasar perbandingan mereka? Secara alami, Suki tidak tahu Duan Lingtian telah menembus tahap penumpahan Fana penguasaan. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan bisa menerimanya sama sekali. Kakak senior Suki, apakah Anda salah paham? Guru tidak datang dan berbicara dengan saya. Akulah yang mengakui bahwa aku lebih rendah darimu. Duan Lingtian tersenyum kecut. Secara alami, dia tidak akan mengungkapkan hal-hal yang dikatakan gubernur kota Mount Hill City ketika dia datang mencarinya. Meskipun dia tidak banyak berinteraksi dengan Suki, dia dapat mengatakan bahwa dia adalah orang yang sombong, dan dia mungkin tidak dapat menahan pukulan karena dikalahkan olehnya. Menurut pendapat Suki, dia hanyalah seorang kultivator bela diri di tahap penumpahan Fana menengah. Apapun yang terjadi, kamu dan aku harus bertarung habis-habisan hari ini. Tekad Suki di luar dugaan Duan Lingtian. Pada akhirnya, mereka bahkan memberitahu gubernur kota-kota Bukit Maun, Ling Yun, Xiong Hu, dan Jin Yuanbao. Duan Lingtian, bertanding saja dengannya. Dia harus menghadapi kebenaran. Pada akhirnya, gubernur kota-kota Bukit Maun memberitahu Duan Lingtian melalui transmisi suara, menghela nafas, ingat, jangan menunjukkan belas kasihan. Dia tahu betul jika Duan Lingtian telah menunjukkan belas kasihan dan dilihat oleh Suki, setan akan ditanam di hati Suki bahkan jika dia berhasil menang. Meskipun, iblis ini hanya kiasan, itu akan tetap ada di kehidupan nyata. Setelah iblis ditanam, akan sulit bagi Suki untuk menerobos ke Saint Rudiment Stage, apalagi Saint Stage. Ya guru, karena gubernur kota-kota Bukit Maun sudah menjelaskan niatnya, Duan Lingtian tidak punya alasan untuk menolak lagi. Sejujurnya, dia juga ingin tahu seberapa kuat Suki sebenarnya. Meskipun dia mampu mengalahkan martial cultivator di Paramon Mortal Shading Stage dari Zheng Clan Kota Selatan Baru, itu hanya karena pihak lain baru saja menerobos ke Paramon Mortal Shading Stage belum lama ini, dan dia adalah penduduk asli Tanah Suci Dao Martial. Adapun Suki, Duan Lingtian dapat melihat dengan jelas melalui Divine Eye-nya bahwa meskipun basis kultivasinya di Paramon Mortal Shading Stage belum sepenuhnya stabil, dia masih jauh lebih kuat daripada Zheng Lin itu. Yang paling penting, Suki juga seorang penggarap bela diri jenius dari benua Fana. Itu berarti dia memiliki dasar yang kuat. Karena mereka akan bertanding, Duan Lingtian, tentu saja, tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bahkan tanpa peringatan dari gubernur kota Mount Hill City, dia akan tetap memberikan segalanya. Sekarang Duan Lingtian dan Suki akhirnya akan bertarung, orang yang paling bersemangat tidak lain adalah Xiong Hu. Haha, akhirnya, kakak senior Suki dan Duan Lingtian akan bertarung. Pertarungan antara naga dan harimau ini pasti akan menarik. Meskipun Ling Yun dan Jin Yuanbao tetap diam, sedikit antisipasi terlihat di mata mereka. Berdiri di sisi mansion yang luas, gubernur kota Mount Hill City memandang kedua pria yang terkunci di jalan buntu dan mengumumkan, mari kita mulai. Duan Lingtian dan Suki yang merupakan karakter utama dari acara ini membuat gerakan mereka pada waktu yang hampir bersamaan. Keduanya seperti macan tutul yang menyerbu dengan kecepatan kilat ketika mereka bentrok langsung satu sama lain. Bang! Suara gemuruh bergema di udara saat pukulan Duan Lingtian dan Suki bertabrakan.
Gelombang bergulir menyapu seluruh tempat secara tirani. Untung gaya gravitasi di tanah suci Dao Martial kuat, dan ruangnya stabil. Jika tidak, tabrakan kedua orang ini akan menciptakan gelombang tumbukan yang cukup kuat untuk menyapu beberapa ratus meter setidaknya jika mereka berada di benua awan. Meski begitu, gelombang udara tirani yang menyapu membuat tanaman di halaman depan bergoyang keras. Seperti yang diharapkan dari seorang penggarap bela diri jenius dari benua fana. Duan Lingtian terpaksa mundur 7 langkah karena kekuatan pukulan Suki. Dia menatap Suki dengan serius yang terpaksa mundur 5 langkah. Dia telah melepaskan semua kekuatannya ketika dia meninju sebelumnya. Selain itu, dia juga telah menggunakan Silver Shirt. Semua 52 Saint Fans membawa energi sejati keluar dalam sekejap, dan kekuatan kasarnya telah benar-benar meledak. Meski begitu, dia jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan meskipun Suki belum menggunakan taktik bela diri kelas suci. Itu mungkin tidak jelas, tetapi dia jelas telah jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pada saat ini, Duan Lingtian tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Suki, murid yang dilatih oleh gubernur kota-kota Bukit Maun ini, memang bukan orang yang sederhana, setidaknya, dia berada pada level yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan pria di tahap penumpahan Fana Paramon dari klan Zeng. Duan Lingtian terkejut dengan kekuatan Suki, tetapi Suki bahkan lebih terkejut lagi. Apakah Duan Lingtian ini benar-benar seorang kultivator bela diri di tahap penumpahan Fana menengah? Hanya seorang pembudidaya bela diri di tahap penumpahan Fana menengah, dan dia sudah sekuat ini. Jika saya tidak menerobos ke Paramon Mortal Shading Stage, saya tidak akan mampu menahan pukulannya. Perasaan Suki sedang kacau, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Kekuatan Duan Lingtian benar-benar membuatnya bingung. Tak satu pun dari mereka menggunakan senjata suci atau taktik bela diri kelas suci, tetapi pukulannya yang tanpa pamrih hanya berhasil membuatnya sedikit lebih unggul. Dia adalah seorang kultivator bela diri di Paramon Mortal Shading Stage demi. Orang yang berdiri di depannya, di sisi lain, hanyalah seorang kultivator bela diri belaka di tahap penumpahan Fana menengah. Duan Lingtian, kudengar kamu memiliki busur yang tidak kalah dengan senjata Saint terkemuka tingkat manusia, keluarkan, dan biarkan kami bertarung tanpa syarat menggunakan taktik bela diri kelas suci kami. Pedang sempit sudah muncul di tangan Suki. Itu adalah senjata suci yang dia bawa kemana-mana. Sebagai murid dari gubernur kota-kota Bukit Maun, tentu saja barang-barang yang dimilikinya tidak lusuh. Senjata Saint pedang sempit ini juga merupakan senjata Saint terkemuka peringkat manusia. Seluruh tubuhnya berkilauan dengan cahaya seolah-olah itu adalah bulan yang cerah. Begitulah seharusnya. Duan Lingtian juga telah mengeluarkan Sun Shooting Bow miliknya. Dengan Sun Shooting Bow di tangannya, seluruh auranya tampaknya telah mengalami transformasi. Dia tampak seperti harimau ganas yang memamerkan taringnya. Datang, saat mata Suki menyipit, pedang sempit itu menebas langit. Gelombang hijau muncul di belakangnya dan menyerang Duan Lingtian. Tebasan ini tampak sederhana, tetapi mengandung kekuatan yang menakutkan. Jika tebasan ini adalah teknik dalam taktik bela diri kelas suci tingkat manusia biasa-biasa saja, maka itu pasti telah dikultivasikan ke tahap kelima, tahap sempurna. Duan Lingtian dapat melihat bahwa tebasan Suki tidak sederhana. Tebasan yang tampak sederhana yang tajam dan rapi ini sepertinya mampu menghancurkan langit. Teknik taktik bela diri Saint Grade tingkat manusia biasa-biasa saja yang telah dikultivasikan ke tahap kelima, tahap sempurna, memiliki kekuatan yang sangat kuat sehingga sebanding dengan serangan aerolite yang telah dikembangkan Duan Lingtian. Meskipun serangan aerolite hanya pada tahap ketiga, tahap kompeten, kesulitannya tinggi, dan kekuatannya jauh lebih kuat karena itu adalah teknik dari taktik bela diri Saint Grade tingkat-tingkat manusia yang terkemuka. Sinkronisasi tubuh dan panah. Menghadapi serangan Suki yang dia luncurkan terlebih dahulu untuk menang, Duan Lingtian tidak berani melakukan kesalahan. Saat panah melesat di langit, dia terbang bersama panahnya. Dia berlayar di udara seolah-olah dia sedang menunggangi seekor burung. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Namun, Suki bukanlah seseorang yang mudah ditangani. Ketika dia melihat Duan Lingtian telah menghindari serangannya, dia dengan cepat mengejar ketika sinar pedang yang dilepaskan oleh pedangnya terbelah menjadi 3. Sulit untuk mengatakan apakah sinar pedang itu nyata atau tidak. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang menusuk. Hah! Seringai muncul di sudut mulut Suki ketika dia berpikir dia akan mengalahkan Duan Lingtian menggunakan 3 sinar pedang. Tiba-tiba,
dia melihat Duan Lingtian berhenti dan menatap langit di kejauhan dengan pandangan kosong. Apa yang sedang kamu lakukan? Ekspresi Suki berubah serius. Ekspresinya sangat murung saat dia menyingkirkan pedangnya. Mungkinkah Duan Lingtian ini sengaja mencoba untuk kalah darinya? Ini membuatnya merasa terhina. Namun, Duan Lingtian tidak peduli dengan Suki sama sekali. Melalui strain eye-nya, dia melihat sesosok orang menyerbu ke arah kediaman gubernur kota dengan kecepatan yang mengerikan. Seorang penyusup, hati Duan Lingtian langsung tersentak. Dia bisa langsung mencium aroma bahaya. Orang kedua yang menyadari ada sesuatu yang salah adalah gubernur kota Mount Hill City. Namun, ketika dia menyadari apa yang terjadi, sosok itu sudah muncul di langit di atas tanah milik gubernur kota dan di atas Duan Lingtian dan yang lainnya. Ini adalah hukuman mati bagi mereka yang masuk tanpa izin ke tanah milik gubernur kota. Pada saat ini, dua sosok bangkit dari kedua sisi mansion besar dan menerkam ke arah penyusup dengan mengancam seperti dua kilatan petir. Hati-hati, kengerian menyingsing di gubernur kota-kota Bukit Mount. Detik berikutnya, ekspresi Duan Lingtian dan yang lainnya berubah ngeri juga. Sebelum dua orang yang naik di udara berhasil mendekati penyusup, mereka sudah ditekan oleh energi tak terlihat. Mereka menjadi tak bernyawa segera setelah mereka jatuh dengan keras di tanah. Bab 1418, Zouki dari Sekte Penerangan Bulan. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Mereka sudah mati. Duan Lingtian tersentak saat dia melihat kedua tubuh di tanah. Dia akrab dengan salah satu pria itu. Itu tidak lain adalah pemimpin dari 36 penjaga di bawah komando gubernur kota Mount Hill City, penjaga bahaya surgawi. Dia juga salah satu dari beberapa pembangkit tenaga listrik Saint Rudiment Stage di Mount Hill City. Pria lainnya adalah seorang pria tua. Meskipun dia tidak tahu siapa dia tahu dia adalah pembangkit tenaga listrik Saint Rudiment Stage juga. Fakta bahwa dia bisa terbang di dalam Mount Hill City sudah lebih dari cukup untuk membuktikan basis kultivasinya. Namun, dua pembangkit tenaga listrik Saint Rudiment Stage dibunuh oleh penyusup ini hanya dengan satu pukulan. Mata Duan Lingtian dipenuhi dengan ketakutan ketika dia melihat penyusup itu lagi. Dia akhirnya bisa melihat si penyusup dengan baik. Itu adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah putih dengan tepi perak. Dia tampan, tetapi dia memiliki seringai menghina di wajahnya saat dia melihat mereka dari langit di atas. Terkesiap, 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 terkesiap. Suki, Ling Yun, Xiong Hu, dan Jin Yuan Bao juga tersentak saat mereka sadar kembali. Mereka dipenuhi dengan ketakutan juga ketika mereka melihat pemuda berjubah putih itu. Dua pembangkit tenaga besar Saint Rudiment Stage dari perkebunan kota Mount Hill City bahkan tidak bisa mengalahkan pria ini. Seberapa kuatkah orang ini? Ketika orang ini bergerak lebih awal, mereka tidak bisa menangkap gerakannya sama sekali. Sepertinya dia muncul dari udara tipis di langit dan menekan dua pembangkit tenaga besar Saint Rudiment Stage sebelum membunuh mereka. Secara alami, mereka tahu itu tidak sesederhana ini. Orang ini pasti sudah bergerak. Namun, mereka tidak dapat menangkap gerakannya karena basis kultivasi mereka yang rendah. Zouki, pada saat ini, geraman gemuruh membentak Duan Lingtian dan empat lainnya kembali ke kenyataan. Detik berikutnya, mereka melihat wajah gubernur kota Mount Hill City dipenuhi dengan kebencian yang mematikan. Dia menginjak tanah dengan keras sebelum dia melesat ke udara. Parit muncul di tempat dia berdiri sebelumnya dan menyebar ke tanah di bawah Duan Lingtian dan empat lainnya. Bahkan sebelum mereka menyadari apa yang terjadi, mereka melihat gubernur kota-kota Bukit Mount dan bahwa Zouki sudah terkunci dalam pertempuran. Namun, kecepatan mereka terlalu cepat sehingga tidak ada dari mereka yang benar-benar bisa menangkap gerakan mereka. Bahkan ketika Duan Lingtian mengaktifkan murid anehnya, dia hanya bisa melihat dua bayangan yang bertarung satu sama lain. Apa itu? Embusan energi sejati telah muncul di atas gurunya dan Zouki dan berubah menjadi palu raksasa ketika mereka bertarung dengan senjata suci mereka. Palu itu dipadatkan dari energi sejati. Ketika Duan Lingtian masih bingung bagaimana lawan dapat membagi sebagian energi sejatinya untuk melakukan ini, palu raksasa itu menghantam gurunya. Langit segera bergetar, dan bunyi gedebuk terdengar. Gubernur kota-kota Bukit Mount memuntahkan seteguk darah dan jatuh dengan cara yang menyedihkan. Guru, menguasai. Duan Lingtian dan empat lainnya segera pergi untuk menahan gubernur kota-kota Bukit Mount yang telah jatuh.
Orang bisa melihat wajah gubernur kota Mount Hill City benar-benar pucat dan darah segar terus mengalir dari mulutnya. Suara tetesan samar bisa terdengar saat menetes di tanah tanpa henti. Senjata konsolidasi energi sejati. Kamu telah menembus ke tahap penguasaan Saint Rudiment. Mata gubernur kota Mount Hill City dipenuhi dengan ketakutan ketika dia melihat Zhou Qi. Tahap penguasaan Saint Rudiment. Saat kata-kata ini keluar dari mulut gubernur kota Mount Hill City, Duan Lingtian dan 4 lainnya tercengang. Pemuda berpakaian putih, Zhou Qi, sebenarnya sangat kuat, dan dia berada di tahap penguasaan Saint Rudiment. Cek-cek, Fang Hui, kamu masih belum banyak berkembang seperti terakhir kali. Sepertinya kamu ditakdirkan untuk tetap seperti ini seumur hidupmu. Zhou Qi menatap gubernur kota-kota Bukit Mount. Matanya berkilauan dengan sikap merendahkan dan mengungkapkan penghinaan yang murni dan tidak disembunyikan. Anda, Zhou Qi tidak hanya melukai gubernur kota-kota Bukit Mount, tetapi dia bahkan mempermalukannya di depan umum. Ini menyebabkan Duan Lingtian dan 4 lainnya menjadi marah. Meskipun mereka tahu orang ini kuat, sulit bagi mereka untuk menahan amarah mereka. Gubernur kota Mount Hill City adalah guru dan tuan mereka yang terhormat. Ketika Duan Lingtian dan 4 lainnya akan bergerak, Fang Hui, gubernur kota-kota Bukit Mount, dengan cemas menghentikan mereka. Kalian semua bukan tandingannya. Fang Hui, mengapa kamu menghentikan mereka? Apa kau takut aku akan membunuh mereka? Zhou Qi tertawa mengejek. Zhou Qi, apakah kamu datang ke sini hanya untuk memamerkan kehebatanmu? Kalau begitu, kamu bisa pergi sekarang, kamu telah menyelesaikan apa yang harus kamu lakukan, kata Fang Hui dengan suaranya yang dalam setelah dia menarik napas dalam-dalam untuk menahan amarah dan penghinaannya. Kalau soal senioritas, seharusnya aku memanggilmu paman muda. Namun, dengan jarak antara basis kultivasi kami, saya khawatir Anda hanya akan malu jika saya memanggil Anda sebagai paman muda, kan? Senyum di wajah Zhou Qi melebar. Kata-katanya semua mengejek Fang Hui. Paman muda. Setelah mendengar kata-kata Zhou Qi, Duan Lingtian dan 4 lainnya tercengang. Apa, kalian terkejut? Ketika Zhou Qi melihat ekspresi Duan Lingtian dan 4 lainnya, dia tertawa. Tuanmu adalah saudara muda tuanku, namun, dibandingkan dengan tuanku, tuanmu tidak berguna. Dia sudah setua ini, namun, dia masih hanya di agen pengadilan luar dari sekte tersebut dan dikirim untuk mengelola kota bukit-bukit kecil ini. Tes-tes, tahap kesucian tingkat menengah, paman juniorku yang terkasih, jika ingatanku benar, ketika kita pertama kali bertemu 10 tahun yang lalu, kamu sudah berada di tahap tingkat dasar Saint tingkat menengah, dan aku hanya berada di tahap penumpahan Fana Paramon. Saat ini, saya sudah menembus ke tahap penguasaan Saint Rudiment, dan Anda masih di tahap menengah Saint Rudiment. Petik 2. Ketika Zhou Qi mencapai akhir kalimatnya, penghinaan di matanya menjadi lebih jelas. Apakah kamu di sini untuk mempermalukanku? Fang Hui bertanya dengan suaranya yang dalam sambil menatap Zhou Qi dengan dingin. Jika dia tidak terluka parah sampai dia kehilangan kemampuannya untuk bertarung, dia akan bergerak. Dia lebih baik mati daripada dipermalukan. Namun, Zhou Qi benar-benar mengabaikannya saat dia menjawab dengan acuh tak acuh. Saya mendengar Anda memiliki murid dari benua Fana, dan dia sangat luar biasa, paman muda Fang Hui. Saya pikir dia dipanggil Suki atau apa. Aku ingin tahu siapa itu. Zhou Qi bertanya dengan rasa ingin tahu saat matanya menyapu Duan Lingtian dan yang lainnya. Setelah mendengar kata-kata Zhou Qi, Duan Lingtian dan 3 lainnya tidak bisa tidak berbalik untuk melihat Suki. Zhou Qi yang datang ke sini dengan niat buruk ini sebenarnya ada di sini untuk mencari Suki. Apa yang sedang terjadi? Suki mendengus dingin. Tatapannya tidak ramah ketika dia melihat Zhou Qi. Setelah mengkonfirmasi identitas Suki, Zhou Qi menatapnya. Kamu Suki, tidak buruk. Anda terlihat seperti anak ajaib. Tidak heran tuan, lelaki tua itu tertarik padamu. Petik 2. Dia mengangguk puas ketika dia mencapai akhir kalimatnya. Saat kata-kata Zhou Qi keluar dari mulutnya, Duan Lingtian dan 4 lainnya tercengang. Berdasarkan kata-kata Zhou Qi, dia ada di sini untuk mencurinya. Zhou Qi, apa maksudmu? Fang Hui bertanya dengan sungguh-sungguh. Namun, Zhou Qi mengabaikan Fang Hui sepenuhnya saat dia tersenyum pada Suki. Suki, aku, Zhou Qi, adalah murid langsung dari Penatua Liu Huan dari Sekte Penerangan Bulan. Tuanku, Penatua Liu Huan, tertarik untuk menjadikanmu sebagai murid langsungnya.
Dia akan membiarkan Anda memasuki pelataran dalam sekte secara langsung dan menjadi murid pelataran dalam. Anda akan dapat menikmati lingkungan dan sumber daya kultivasi yang kaya. Sekte Penerangan Bulan, seorang murid pelataran dalam. Kata-kata Zouki seperti batu yang menimbulkan ribuan riak. Itu mengejutkan Duan Lingtian dan yang lainnya. Karena Duan Lingtian dan yang lainnya akan pergi ke Sekte Penerangan Bulan dalam 5 bulan untuk berpartisipasi dalam penilaian, mereka tahu sedikit tentang aturan Sekte Penerangan Bulan. Orang-orang yang lulus penilaian dan memasuki Sekte Penerangan Bulan hanya akan menjadi murid pelataran luar dari Sekte Penerangan Bulan. Untuk menjadi murid pelataran dalam dari Sekte Penerangan Bulan, seseorang harus menjalani serangkaian tes dan setidaknya memiliki basis kultivasi di tahap awal Sein Rudiment. Secara alami, beberapa pengecualian dibuat. Dikatakan bahwa beberapa jenius muda yang sangat dihormati oleh pejabat senior Sekte Penerangan Bulan akan dapat memasuki pelataran dalam dan menjadi murid pelataran dalam terlepas dari basis kultivasinya selama ada rekomendasi dari Penerangan Bulan. Pejabat senior Sekte, tentu, itu harus menjadi pejabat senior Sekte Penerangan Bulan yang memegang kekuasaan nyata. Misalnya, Fang Hui, gubernur kota-kota Bukit Maon, adalah diaken pengadilan luar yang dikirim keluar. Meskipun dia juga dapat dianggap sebagai pejabat senior Sekte Penerangan Bulan, dia tidak memiliki pengaruh yang besar di Sekte Penerangan Bulan. Di Sekte Penerangan Bulan, identitasnya bahkan dianggap lebih rendah dari banyak murid pelataran dalam. Pada saat ini, Zouki ini benar-benar mengatakan tuannya, Penatua Liu Huan atau semacamnya, bermaksud mengambil Suki sebagai murid langsungnya. Selain itu, dia akan membiarkan Suki memasuki pelataran dalam Sekte Penerangan Bulan secara langsung. Duan Lingtian, Xiong Hu, Ling Yun, dan Jin Yuan Bao langsung menatap Suki, mencoba mengukur reaksinya. Apakah dia akan memilih untuk mengkhianati dan mengikuti tuan lain? Atau apakah dia akan menolak ini? Namun, jika dia menolak ini, kemungkinan besar hasilnya akan buruk. Berdasarkan bagaimana Zouki membunuh 2 pembangkit tenaga listrik Sein Rudiment Stage saat dia tiba di istana gubernur kota, orang dapat dengan mudah melihat dia bukan orang yang baik. Pengkhianat itu, Liu Huan, yang memintamu datang. Fang Hui bertanya dengan gigi terkatup. Matanya selebar piring saat dia memelototi Zouki. Tubuhnya mulai gemetar karena marah. Dia sangat marah sehingga dia diambang gertakan. Tamparan, suara renyah bergema di udara. Zouki telah menamparnya dengan kecepatan kilat, meninggalkan bekas telapak tangan di sisi wajah Fang Hui. Guru, kengerian muncul di Duan Lingtian. Dia langsung mengangkat Sun Shooting Bow di tangannya dan True Energy melesat dari tangan kanannya setelah dia memadatkannya menjadi panah. Dia mencoba menyerang Zouki menggunakan Aerolite Strike. Saat ini, dia bahkan tidak punya waktu untuk peduli apakah dia cocok dengan Zouki atau tidak. Dia telah lama dengan tulus menganggap Fang Hui sebagai gurunya. Gurunya dipermalukan, bagaimana mungkin dia sebagai murid duduk dan menonton di samping. Namun, dengusan dingin terdengar tepat saat panahnya tertancap di haluan. Gelombang suara mengerikan yang terkandung dalam suara itu menyebabkan tubuhnya langsung bergetar. Bahkan sebelum dia menyadari apa yang terjadi, dia merasakan energi besar melonjak sebelum menghantam tubuhnya, membuatnya terbang dengan ledakan. Muntah, Duan Lingtian jatuh di tanah dengan keras. Dia merasakan tenggorokannya menyempit sebelum dia memuntahkan seteguk darah. Pada saat yang sama, Duan Lingtian juga mendengar suara darah menyembur keluar dari samping. Dia melihat bahwa Xiong Hu, Ling Yun, dan Jin Yuan Bao juga dikirim terbang kembali dengan senjata suci di tangan mereka. Jelas mereka berniat untuk membalaskan dendam Fang Hui, sama seperti Duan Lingtian. Kalian 3 semut kecil benar-benar berani bersikap kasar di depanku, Zouki. Zouki tidak membuat gerakan yang terlihat, tetapi dia sudah tiba di depan Duan Lingtian dan 2 lainnya hanya dalam sekejap mata. Dengan hidung tinggi di udara, dia menatap Duan Lingtian dan 2 lainnya. Sial, ketika Duan Lingtian memperhatikan tatapan Zouki pada busur menembak matahari di tangannya, kengerian segera muncul di benaknya. Bab 1419, Masa Lalu Fang Hui. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Betapa lusuhnya, lihat busur compang camping itu. Saya pikir itu bahkan bukan senjata Sein primitif peringkat manusia. Sepertinya kamu sama sekali tidak dihargai oleh paman junior Fang Hui. Zouki menyeringai mengejek ketika tatapannya mendarat di busur menembak matahari di tangan Duan Lingtian.
Dia menyeringai dan melirik Duan Lingtian dengan jijik. Setelah itu, dia tidak lagi ingin repot dengan Duan Lingtian dan 3 lainnya. Dia berbalik dan menatap Suki sebagai gantinya. Suki, apakah kamu sudah memikirkannya? Duan Lingtian menghela nafas lega dalam hati. Untuk sesaat, dia mengira Zouki telah melihat melalui Sun Shooting Bow di tangannya dan ingin merebutnya darinya. Jantungnya saat itu berdegup kencang. Baru sekarang akhirnya santai. Seorang kultivator bela diri di tahap penguasaan Sein Rudiment sebenarnya sekuat ini. Aku merasa seperti anak kecil yang tak berdaya di hadapannya, bahkan jika aku mengaktifkan murid aneh, aku masih bukan tandingannya sama sekali. Duan Lingtian merasa pahit. Zouki ini benar-benar musuh terkuat yang dia temui sejauh ini. Namun, tatapannya dengan cepat beralih ke Suki lagi. Dia bukan satu-satunya, bahkan Xiong Hu, Jin Yuanbao, Ling Yun, dan Fang Hui, gubernur kota Mount Hill City, juga memperhatikan Suki. Jelas mereka ingin melihat keputusan seperti apa yang akan dibuat Suki. Suki, seperti kata pepatah, seorang pria yang dapat mengenali realitas suatu situasi adalah teladan para pria. Saya percaya Anda adalah orang yang bijaksana. Seolah-olah dia bisa merasakan keraguan-raguan Suki, Zouki terus berkata, selain itu, air mengalir ke bawah sementara manusia berusaha untuk naik. Ini adalah diktum terkenal yang berlaku untuk hampir semua hal. Jika Anda mengikuti Fang Hui, Anda tidak akan memiliki masa depan yang cerah. Basis kultivasi Fang Hui bahkan tidak sebanding dengan saya, apalagi tuan saya, Penatua Liu Huan. Tuanku, Penatua Liu Huan, adalah seseorang di panggung Paramount Sein Rudiment. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk memasuki Sein Stage. Zouki selesai berbicara dalam satu napas. Panggung Sein Rudiment Paramount. Saat kata-kata ini keluar dari mulut Zouki, Duan Lingtian, Xiong Hu, Ling Yun, dan Jin Yuanbao benar-benar terkejut. Tidak terlintas dalam pikiran mereka bahwa Tuan Zouki benar-benar akan berada di panggung Paramount Sein Rudiment. Penatua yang kuat seperti itu kemungkinan besar akan memiliki posisi tinggi di Sekte Penerangan Bulan. Faktanya adalah meskipun Sekte Penerangan Bulan adalah kekuatan tingkat ke-7, hanya ada beberapa pembangkit tenaga listrik Sein Stage di sekte tersebut. Guru Zouki, Liu Huan, dapat dianggap sebagai eselon kedua di Sekte Penerangan Bulan. Adapun mereka yang berada di eselon pertama, tidak diragukan lagi mereka adalah beberapa pembangkit tenaga listrik Sein Stage di Sekte Penerangan Bulan. Saya setuju. Suki akhirnya mengambil keputusan. Haha, bagus. Bagus. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu Junior Brother Suki. Setelah mendengar persetujuan Suki, Zouki tertawa terbahak-bahak. Tawanya dipenuhi dengan kegembiraan. Saudara muda Suki, selamat. Anda telah membuat keputusan terbaik. Kakak senior Zouki. Suki membungkuk dengan sopan untuk memberi hormat kepada Zouki. Suki, kamu yang tidak tahu berterima kasih. Kamu sangat berkhianat. Xiong Hu menggeram. Dia marah ketika dia melihat bagaimana Suki menyetujuinya. Oh, setelah mendengar itu, senyum di wajah Zouki langsung menghilang saat dia menatap Xiong Hu dengan tatapan membunuh. Energi sejati bisa samar-samar terlihat di tubuhnya. Dia seperti semut. Mengapa Anda repot-repot dengan dia, kakak senior Zouki? Suki tersenyum pada Zouki setelah dia melirik Xiong Hu dengan acuh tak acuh. Tepat sekali, dia hanya seekor semut. Zouki juga tersenyum. Kamu, setelah mendengar kata-kata Suki, Xiong Hu menjadi lebih marah. Dia akan melanjutkan penghinaannya ketika mulutnya ditutup oleh Jin Yuanbao yang ada di sebelahnya. Xiong Hu, jangan seret kami jika kamu ingin mencari kematian. Jin Yuanbao menggeram dengan suaranya yang dalam saat dia memelototi Xiong Hu. Wajah Duan Lingtian juga berubah murung ketika dia melihat Suki. Dia sangat jelas bagaimana gurunya, gubernur kota-kota Bukit Mon, menyayangi Suki ini. Demi Suki, dia bahkan diam-diam mencari Duan Lingtian untuk memintanya agar tidak berkelahi dengan Suki. Namun, Suki ini sebenarnya memilih untuk mengkhianati tuannya sendiri saat ini. Duan Lingtian hanya bisa merasakan amarah yang menjalar di dadanya. Kakak senior Zouki, mari kita kembali ke sekte. Saya ingin memberi hormat kepada guru saya sesegera mungkin, kata Suki kepada Zouki. Nada suaranya sopan dan hormat. Itu sangat menyenangkan telinga Zouki. Tidak ada terburu-buru. Zouki menggelengkan kepalanya dan tersenyum sebelum berbalik untuk melihat Fang Hui, gubernur kota-kota Bukit Mon.
Fang Hui sekarang menatap Suki dengan tidak percaya seolah-olah tidak terlintas dalam pikirannya bahwa dia akan mengkhianatinya. Sedikit kemarahan mulai muncul di wajahnya. Namun, kemarahannya dengan cepat menghilang sebelum dia menghela nafas. Seluruh orangnya tampaknya telah menjadi lebih tua beberapa tahun. Fang Hui, jika aku jadi kamu, aku pasti sudah bunuh diri sejak lama. Zhou Qi melirik dingin ke arah Fang Hui dengan senyum mengejek di wajahnya. Bukan hanya bakat bawaanmu yang buruk, tapi kamu bahkan tidak bisa melindungi wanitamu sendiri. Sekarang, murid yang telah Anda latih dengan sepenuh hati juga telah mengkhianati Anda. Petik 2. Kata-kata Zhou Qi menusuk hatinya satu persatu. Ketika dia selesai berbicara, Fang Hui marah sampai-sampai tubuhnya mulai bergetar hebat, dan matanya sangat lebar hingga hampir menonjol keluar. Dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan beberapa suap darah, terlihat sangat menyedihkan. Namun, saya masih perlu berterima kasih atas nama guru saya, Penatua Liu Huan yang juga kakak senior Anda, terima kasih telah menemukan murid yang luar biasa untuknya, Zhou Qi melanjutkan. Fang Hui sangat marah hingga matanya memutih. Ternyata, dia pingsan. Sampah. Zhou Qi meludah sebelum dia menatap Suki sambil tersenyum. Saudara muda Suki, ayo pergi, ayo kembali ke sekte agar kamu bisa bertemu dan memberi hormat kepada guru. Tentu, saya akan melakukan apa yang Anda katakan, kakak senior Zhou Qi, jawab Suki sopan setelah dia melirik Fang Hui yang pingsan. Ayo pergi, Zhou Qi berkata dengan suara yang dalam. Dengan mengangkat tangannya, dia memegang bahu Suki dan membawanya terbang ke kejauhan sebelum menghilang di cakrawala kembali ke sekte penerangan bulan. Gubernur Kota Tuan, kakak laki-laki, Penatua Huang. Setelah Zhou Qi pergi, banyak orang segera muncul. Mereka adalah anggota dari 36 penjaga perkebunan gubernur kota Mount Hill City, beberapa dari mereka adalah sesepuh terhormat. Adapun pelayan dan pelayan yang datang setelah mendengar berita itu, mereka dihentikan di luar. Lagi pula, ini bukanlah peristiwa yang mulia. Pada saat ini, khasiat obat dari Healing Medicinal Pill menunjukkan keefektifannya. Duan Lingtian, Xiong Hu, Ling Yun, dan Jin Yuan Bao akhirnya bisa berdiri lagi. Setelah mereka berdiri, mereka langsung berlari ke arah Fang Hui yang sudah pingsan. Kekhawatiran jelas terukir di wajah mereka. Lebih dari 10 dari 36 wali dan beberapa sesepuh terhormat telah datang. Masing-masing dari mereka menatap Duan Lingtian dengan ekspresi ngeri ketika mereka bertanya, apa yang sebenarnya terjadi. Saat mereka mendengar keributan, mereka langsung menuju ke sini. Namun, ketika mereka memasuki gerbang, mereka melihat gubernur kota dari kota Bukit Maun mereka, penjaga pemimpin surgawi, dan penatua terhormat lainnya terbaring di tanah. Adegan ini sangat mengejutkan mereka, dan mereka ketakutan. Ketiga orang ini semuanya berada di Saint Rudiment Stage. Faktanya, gubernur kota Mount Hill City mereka berada di panggung Saint Rudiment menengah, tinggal satu langkah lagi dan dia akan mampu menembus ke tahap penguasaan Saint Rudiment. Pada saat itu, dia akan mampu menguasai teknik senjata konsolidasi energi sejati. Senjata konsolidasi energi sejati adalah teknik yang hanya bisa dikuasai ketika seseorang memasuki tahap penguasaan Saint Rudiment. Seseorang akan dapat menghasilkan hasil yang luar biasa ketika menggabungkan energi sejati menjadi fenomena peninggalan dan menyerang musuh dengan mengejutkan mereka. Itu mirip dengan teknik yang digunakan Zhou Qi untuk mengalahkan Fang Hui, gubernur kota-kota Bukit Maun. Itu disebut senjata konsolidasi energi sejati. Fenomena peninggalan miliknya adalah palu raksasa. Ketika palu terbanting, itu dengan kekuatan gunung. Yang tidak tahu berterima kasih itu Suki. Xiong Hu menggertakkan giginya dengan marah. Saat dia mengingat pengkhianatan Suki, dia langsung dipenuhi amarah. Jin Yuan Bao menceritakan kejadian itu dengan ekspresi pahit di wajahnya. Setelah mendengar tentang kekuatan Zhou Qi dan betapa kuatnya Zhou Qi menggambarkan penatua Liu Huan dari Sekte Penerangan Bulan, semua orang langsung terdiam. Entah itu puluhan orang dari 36 penjaga atau beberapa sesepuh terhormat, semua kemarahan mereka berubah menjadi senyuman pahit, mereka tahu betul itu ditakdirkan bahwa mereka tidak akan bisa membalas dendam. Pihak lain adalah murid pelataran dalam dari Sekte Penerangan Bulan, kekuatan tingkat ke-7 di atas perkebunan gubernur kota-kota Bukit Maun. Mengesampingkan fakta bahwa murid pelataran dalam sudah jauh lebih kuat dari gubernur kota mereka, hanya penatua di belakang murid pelataran dalam itu saja sudah cukup untuk menghentikan mereka memberontak. Segera setelah itu, Fang Hui, gubernur kota-kota Bukit Maun,
akhirnya bangun. Wajahnya sangat pucat. Setelah dia mengkonsumsi pil obat penyembuhan dan pulih sedikit, dia memerintahkan, kuburkan penjaga pemimpin surgawi dan penatua Huang dengan benar. Selain Duan Lingtian, Xiong Hu, Ling Yun, dan Jin Yuan Bao, kalian semua bisa mundur. Petik 2. Setelah Fang Hui memberikan perintahnya, hanya 4 dari mereka yang tersisa di halaman besar. Kurasa kalian semua pasti punya banyak pertanyaan kan? Fang Hui menghela nafas. Duan Lingtian dan 3 lainnya mengangguk. Mereka memang memiliki pertanyaan di hati mereka. Berdasarkan nada bicara Zhou Qi, sepertinya dia sengaja mencari masalah dengan Fang Hui seolah-olah dia memiliki permusuhan yang mendalam di antara mereka. Bagaimana menurutmu? Fang Hui bertanya lagi. Tuan, Zhou Qi itu pasti bermusuhan denganmu kan? Jin Yuan Bao bertanya. Zhou Qi. Fang Hui menggelengkan kepalanya saat matanya bersinar dingin. Saya tidak memiliki permusuhan dengan Zhou Qi. Dia hanyalah seekor anjing yang diberi makan Liu Han yang berkeliaran secara acak menggigit orang. Orang yang memiliki darah buruk denganku adalah Liu Huan. Liu Huan. Sebelum kedatangan Zhou Qi, Duan Lingtian dan 3 lainnya tidak akan mengenali nama ini bahkan jika mereka mendengarnya. Liu Huan adalah seorang penatua di Sekte Penerangan Bulan. Basis kultivasinya sangat kuat dan telah memasuki tahap Paramount Saint Rudiment. Tuan, Liu Huan itu berada di panggung Paramount Saint Rudiment. Mengapa ada permusuhan di antara kalian berdua? Xiong Hu bertanya. Tentang masalah ini, aku harus memulainya sejak aku masih muda. Fang Hui perlahan membuka mulutnya dan menceritakan kisah ketika dia masih muda kepada Duan Lingtian dan 3 orang lainnya. Ternyata, Fang Hui dan Liu Huan telah memasuki Sekte Penerangan Bulan di tahun yang sama. Awalnya, mereka tidak peduli satu sama lain. Namun, mereka menjadi musuh bebuyutan pada akhirnya. Alasan mereka menjadi musuh bebuyutan adalah karena istri Fang Hui. Istri Fang Hui memasuki Sekte Penerangan Bulan beberapa tahun kemudian, dan baik Fang Hui maupun Liu Huan langsung jatuh cinta padanya. Pada akhirnya, Fang Hui lah yang berhasil memenangkan hatinya. Pada saat itu, Liu Huan yang sudah menjadi murid pelataran dalam menjadi marah atas masalah ini. Mengandalkan fakta bahwa dia adalah murid dari seorang tetua di sekte tersebut, dia menculik istri Fang Hui pada malam pernikahan mereka. Setelah istri Fang Hui diolehnya, dia memilih untuk bunuh diri. Sejak saat itu, Fang Hui dan Liu Huan menjadi musuh bebuyutan dan bersumpah permusuhan mereka tidak akan hilang sampai hari mereka mati. Sayangnya, bakat bawaan Fang Hui tidak sebaik Liu Huan, dan dia tidak memiliki pelindung yang kuat seperti Liu Huan. Karena putus asa, setan terbentuk di dalam hatinya dan menyebabkan kemajuan dalam kultivasinya melambat. Meskipun Liu Huan ingin sekali membunuh Fang Hui, dia lebih suka mempermalukan Fang Hui dan membiarkannya hidup di bawah bayang-bayangnya selamanya. Bab 1420, Keadilan. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Pada akhirnya, Fang Hui tahu bahwa tidak ada harapan baginya untuk membalas dendam. Setelah ia menjadi murid pelataran dalam, ia telah meminta untuk dikirim sebagai diaken pelataran luar untuk mengelola kota Bukit Maun dan menjadi gubernur kota-kota Bukit Maun. 10 tahun yang lalu, Liu Huan telah membawa Zhou Qi ke sini dan menyegarkan ingatannya yang sudah tertutup debu, menyebabkan dia diliputi kesedihan dan kemarahan. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Dia bahkan tidak bisa mengalahkan pihak lain. Statusnya jauh dari sebanding dengan pihak lain. Karena alasan ini, dia hanya bisa menelan penghinaan dan menanggungnya. Saya tahu saya tidak memiliki kesempatan untuk membalas dendam, dan saya bahkan berpikir untuk bunuh diri. Namun, pada akhirnya, saya masih memutuskan untuk hidup. Hidupku ditakdirkan untuk tidak dapat dibandingkan dengan Liu Huan, tetapi itu tidak berarti murid-murid yang saya latih tidak akan ada bandingannya dengan murid-murid yang dilatih Liu Huan. Fang Hui berkata dengan gigi terkatup. Matanya merah karena kebencian. Secara alami, ada satu hal yang tidak dia katakan. Itu dia berharap murid-muridnya akan membalas dendam untuknya. Bahkan jika Liu Huan tidak terbunuh, dia akan puas selama dia diberi pelajaran. Karena obsesi inilah dia berhasil menyeret keberadaannya yang tercela sampai sekarang. Harus dikatakan bahwa kata-kata Fang Hui menghantam Duan Lingtian dan 3 lainnya seperti sambaran petir ketika mereka mendengarnya. Tidak terlintas dalam pikiran mereka bahwa guru dan tuan mereka akan memiliki masa lalu yang tak tertahankan. Mereka bisa merasakan rasa sakit, kemarahan, ketidakberdayaan, putus asa,
dan emosi lain dalam suaranya, mereka bisa memahami semua perasaan yang dia rasakan. Alasan saya mengungkapkan ini kepada kalian semua terutama untuk memberitahu Anda satu hal, bahkan setelah Anda semua memasuki Sekte Penerangan Bulan dan menjadi murid pelataran luar, kemungkinan besar Anda akan ditindas oleh orang-orang Liu Huan. Fang Hui memandang Duan Lingtian dan 3 lainnya dengan sungguh-sungguh. Saat ini, Anda dapat mempertimbangkan apakah Anda masih ingin bergabung dengan penilaian masuk untuk Sekte Penerangan Bulan dan memasuki sekte tersebut atau tidak. Saat kata-kata Fang Hui keluar dari mulutnya, Duan Lingtian dan 3 lainnya langsung mengerutkan kening. Jangan bilang mereka bahkan berani membunuh kita. Duan Lingtian bertanya, mereka tidak akan berani membunuhmu di sekte apapun. Meskipun ada beberapa tempat terpencil, mereka diselimuti oleh kesadaran surgawi beberapa pembangkit tenaga listrik Saint Stage, siapapun yang membunuh akan dihukum berat oleh sekte itu. Fang Hui menjelaskan, tentu saja jika ada orang yang memiliki permusuhan yang tidak dapat diselesaikan satu sama lain dalam sekte, mereka dapat mengajukan deat duel. Dengan begitu, mereka tidak akan dianggap melanggar aturan sekte dan tidak akan dihukum karena membunuh juga. Dengan kata lain, mereka hanya akan mencari masalah dengan kita paling banyak dan tidak akan berani membunuh kita. Xiong Hu bertanya, ya, kamu bisa mengatakan itu. Fang Hui mengangguk, Guru, apakah kesadaran surgawi itu? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Kesadaran surgawi hanya dapat dibentuk oleh pembangkit tenaga listrik Saint Stage. Ini dapat dianggap sebagai jenis energi spiritual. Kesadaran surgawi pembangkit tenaga listrik Saint Stage dapat menyelimuti dan memantau area yang luas. Kata Fang Hui, Anda akhirnya akan belajar tentang ini ketika Anda menerobos ke Saint Stage nanti. Panggung Suci. Setelah mendengar kata-kata Fang Hui, Duan Lingtian tidak berpikir apa-apa, tetapi Ling Yun, Xiong Hu, dan Jin Yuan Bao terkejut. Dari kata-kata guru, apakah dia menyiratkan bahwa kakak senior Duan ini memiliki potensi untuk menerobos ke Saint Stage? Dengan bakat bawaan kakak senior Duan, hanya masalah waktu sebelum dia menerobos ke Saint Stage jika dia tidak tiba-tiba mati. Fang Hui menjelaskan seolah dia bisa melihat melalui keterkejutan Ling Yun dan 2 lainnya. Keyakinannya terhadap Duan Lingtian terdengar dari kata-katanya. Aku akan memberimu waktu 1 bulan untuk mempertimbangkan, aku tidak akan menyalahkanmu jika kamu memutuskan untuk tidak memasuki Sekte Penerangan Bulan. Namun, kalian semua harus siap secara mental jika memutuskan untuk masuk, lanjut Fang Hui. Karena kalian semua akan memasuki sekte melalui rekomendasi saya, itu akan setara dengan memiliki label kota Bukit Maun, label saya, pada Anda. Ketika Fang Hui mencapai akhir kalimatnya, wajahnya serius. Selain Duan Lingtian, Ling Yun, Xiong Hu, dan Jin Yuan Bao mengangguk dengan sungguh-sungguh. Adapun Duan Lingtian, ketika dia mendengar dari Fang Hui bahwa Liu Huan dan murid-muridnya tidak diizinkan untuk membunuh siapapun di dalam tanah sekte, dia sudah mengambil keputusan, dia akan memasuki Sekte Penerangan Bulan. Meskipun dia akan ditindas, itu tidak sampai mati. Motivasi datang dari tekanan. Duan Lingtian selalu percaya akan hal ini. Aku akan menjadikan Liu Huan dan muridnya sebagai batu ujianku, pikir Duan Lingtian dalam hati saat matanya bersinar terang. Seolah mengingat sesuatu, Fang Hui menghela nafas panjang sebelum dia berbalik untuk meninggalkan halaman depan. Duan Lingtian padanya dan menemukan siluetnya diselimuti keputusasaan. Sepertinya pengkhianatan Suki telah memberikan dampak besar pada guru. Pengkhianatan Suki juga di luar dugaan Duan Lingtian. Meskipun dia tidak banyak berinteraksi dengan Suki, dia tidak berpikir dia adalah seseorang yang takut mati dan lebih suka menjalani kehidupan yang tidak terhormat. Sepertinya aku salah dalam penilaianku kali ini. Duan Lingtian menghela nafas, tetapi matanya bersinar dingin. Suki, aku akan menunjukkan kepadamu bahwa meskipun kamu telah memutuskan untuk mengandalkan Liu Huan, kamu masih akan berada di bawahku. Duan Lingtian benar-benar menganggap Fang Hui sebagai gurunya sehingga dia juga bisa merasakan penghinaannya. Liu Huan itu dan muridnya, saat Duan Lingtian memikirkan hal ini, sinar dingin di matanya bersinar lebih terang. Setelah mengambil napas dalam-dalam untuk menekan amarahnya, Duan Lingtian kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Dia mengeluarkan Seven Treasures Exquisite Pagoda dan memasuki level kedua. Kurang dari 6 bulan sebelum dia memasuki Sekte Penerangan Bulan. Saya harap saya akan berhasil menerobos ke tahap kesempurnaan Mortal Shading sebelum saya memasuki Sekte Penerangan Bulan, pikir Duan Lingtian dalam hati. Ketika dia berkultivasi di Seven Treasures Exquisite Pagoda pada hari ketiga,
dia dibangunkan oleh serangkaian ketukan di pintu, hanya 1 hari telah berlalu di luar. Guru, membuka pintu kamar, Duan Lingtian terkejut saat melihat Fang Hui. Duan Lingtian, apakah Anda sudah memikirkan apakah Anda akan memasuki sekte penerangan bulan atau tidak? Tanya Fang Hui. Duan Lingtian terkejut. Meskipun dia sudah mengambil keputusan, mau tak mau dia merasa heran bahwa Fang Hui akan datang ke rumahnya untuk menanyakan hal itu keesokan harinya. Apakah dia tidak mengatakan dia akan memberi mereka 1 bulan untuk dipertimbangkan? Karena tidak ada bahaya hidup atau mati, tidak ada yang perlu aku takuti. Duan Lingtian tersenyum. Dia mengkonfirmasi niatnya untuk bergabung dengan sekte penerangan bulan dengan kata-katanya. Hanya di tanah sekte yang tidak ada bahaya hidup atau mati, kata Fang Hui dengan sungguh-sungguh, jika itu di luar tanah sekte, tidak ada jaminan sama sekali, Anda harus memikirkan ini dengan hati-hati. Jika seseorang terbunuh di luar tanah sekte, tidak ada jaminan mereka dapat menemukan pelakunya. Jika aku terbunuh di luar tanah sekte, maka itu berarti akulah yang tidak berguna. Duan Lingtian tersenyum acuh tak acuh saat matanya berkedip. Aku tidak salah menilai kekuatanmu. Fang Hui menatap Duan Lingtian dengan saksama sebelum dia mengeluarkan cincin tata ruang dan memberikannya padanya. Lakukan yang terbaik dalam berkultivasi sebelum kamu pergi ke ujian masuk sekte penerangan bulan. Ini, Duan Lingtian tercengang dengan tindakan Fang Hui. Ada pil Grade, pil sensori di dalamnya. Tidak hanya itu, tetapi juga mengandung beberapa batu suci yang akan membantu kultivasi Anda. Setelah Fang Hui menyelesaikan kalimatnya, tanpa menunggu persetujuan Duan Lingtian, dia mendorong cincin itu ke tangan Duan Lingtian. Kemudian, dia berbalik untuk pergi sehingga dia bisa meninggalkannya untuk kultivasinya. Melihat siluet suram Fang Hui yang perlahan menghilang, gelombang api muncul di hati Duan Lingtian. Dia membuat janji sambil bergumam pada dirinya sendiri, Guru, suatu hari nanti, aku akan memastikan keadilan ditegakkan, dan mereka akan membayar apa yang telah mereka lakukan padamu. Ini adalah janjinya kepada Fang Hui. Meski suaranya tidak keras, masih terdengar jelas oleh Fang Hui. Keadilan, tubuh Fang Hui berhenti sejenak. Setelah sedikit gemetar, dia terus berjalan ke depan. Aku percaya padamu, kata Fang Hui dengan suara serak. Kata-katanya penuh dengan emosi. Alasan dia, Fang Hui, menyeret keberadaannya yang tercela hingga hari ini adalah untuk memastikan keadilan akan ditegakkan. Pada saat itu, dia tidak bisa membuat Liu Huan membayarnya ketika dia menculik istri pengantin barunya dan menyebabkan kematiannya. Sampai saat ini, keadilan masih belum ditegakkan. Dia telah merekrut talenta muda secara massal karena dia telah menggantungkan harapannya pada talenta muda ini, berharap mereka dapat membantunya mendapatkan keadilan yang pantas dia dapatkan. Sekarang seseorang mengatakan kepadanya bahwa mereka akan memberinya keadilan, bagaimana mungkin dia tidak merasa tersentuh? Terutama ketika orang itu memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk menepati janjinya. Namun, suasana hati Fang Hui masih rumit. Ketika dia menerima Suki sebagai muridnya, dia telah menggantungkan semua harapannya pada Suki. Saat dia melihat Suki tumbuh dari hari ke hari, dia bahkan melihat secercah harapan. Menurutnya, dengan bakat Suki, setelah dia masuk sekte penerangan bulan, selama dia terus tumbuh, dia pasti akan bisa memenuhi keinginannya dan mencari keadilan untuknya sehingga istrinya akhirnya bisa tersenyum di dunia bawah. Namun, siapa sangka orang yang menjadi harapannya benar-benar mengkhianatinya. Dia senang Duan Lingtian ada di sini. Menurutnya, Duan Lingtian seperti cahaya dalam kegelapan, membimbingnya untuk maju, dengan kata lain, Duan Lingtian adalah harapan terakhirnya. Duan Lingtian juga tidak mengecewakannya. Jangan bilang benar aku tidak bisa menjual sapi dan minum susu juga. Hati Fang Hui dipenuhi dengan kepahitan. Apakah itu Duan Lingtian atau Suki, dia berharap keduanya akan membantunya mendapatkan keadilan ketika mereka menjadi lebih kuat. Namun, sepertinya dia tidak bisa memiliki sapi dan susu, dia kehilangan Suki. Menutup pintu dengan benar, Duan Lingtian memasuki kembali tingkat kedua dari Pagoda Indah 7 Harta Karun. Pil sensorik. Dia tidak kekurangan Saint Stone, tapi dia memang kekurangan Saint Grade Pills, Sensory Pills. Ini adalah pil sensorik bintang 2, tunggu, ini adalah pil sensorik bintang 3. Duan Lingtian melakukan klaim kepemilikan pada cincin tata ruang yang diberikan Fang Hui kepadanya. Ketika dia akan mengambil pil sensorik untuk membantunya dalam kultivasinya, dia memperhatikan tidak hanya ada pil sensorik bintang 2 di dalamnya,
tetapi beberapa di antaranya adalah pil sensorik bintang 3. Meskipun keduanya adalah pil Saint Grade, hanya efektivitas pil sensorik bintang 3 saja yang jauh lebih besar daripada pil sensorik bintang 2. Sudah waktunya bagiku untuk mengganti cincin tata ruangku juga. Saat dia ingat cincin tata ruangnya adalah yang dia buat untuk dirinya sendiri sebelumnya, Duan Lingtian melanjutkan untuk menggunakan cincin tata ruang yang diberikan Fang Hui kepadanya setelah dia membandingkan keduanya. Saat ini, dia tidak dapat meningkatkan cincin tata ruangnya karena dia tidak dapat lagi membentuk senjata api. Cincin tata ruang yang diberikan Fang Hui kepadanya memiliki nilai yang lebih tinggi daripada semua cincin tata ruang yang dimilikinya. Itu sudah mencapai senjata Sein terkemuka peringkat manusia, jadi dia mengganti cincinnya tanpa ragu-ragu. Pil sensorik bintang 2 sudah sangat efektif. Saya yakin pil sensorik bintang 3 bahkan lebih kuat. Duan Lingtian telah mengalami manfaat pil sensorik 2 bintang sebelumnya ketika dia sedang dalam proses menerobos ke tahap penumpahan fana penguasaan, jadi dia menantikan untuk menggunakan pil sensorik 3 bintang.